Maghrib, dekil, hitam, pakai hidup lagi. Hi everyone, welcome back to Naz and Loud. Tahun 2025, tapi ternyata mindset orang Indonesia terhadap kecantikan masih sama aja. Standar yang harusnya mengarah ke kecantikan Indonesia yang kulitnya beragam, itu entah kenapa dari dulu sampai sekarang masih tentang putih itu cantik. Dan kalau nggak putih, itu dianggap jelek, dekil, coklat, hitam, bahkan ada panggilan maghrib. Dan nyatanya orang-orang yang berkulit gelap ini akhirnya mendapatkan tekanan sosial yang jauh lebih berat. Kalian lihat deh sekeliling kalian, perempuan-perempuan di Indonesia itu beragam banget. Ada yang pakai kacamata, ada yang kulitnya terang, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi coba kalian lihat siapa yang akhirnya menjadi standar kecantikan di Indonesia. Sesimpel lihat brand ambassador yang ada sekarang. Kalau yang terpilih bukan orang-orang yang masuk template putih, kurus, dan cantik, mereka dianggap tidak pantas tampil, nggak pantas viral, bahkan dianggap tidak layak mendapatkan kesempatan yang sama karena mereka nggak cocok di mata masyarakat. Jadi sampai kapan kita harus ngikutin standar yang jadi template? Sekarang misalnya lagi gila-gila Korea, tiba-tiba standarnya mengarah ke orang Korea. Kemarin gila-gila Hollywood mengarah ke Hollywood. Terus kapan orang Indonesia sendiri jadi standar negeri kita sendiri? Ini kemungkinan ya, bukan fakta. Mungkin standar kecantikan yang sekarang ada di Indonesia tentang cantik itu putih, itu diwarisin ke kita dari zaman kolonial, waktu kita masih dijajah sama Belanda. Cewek putih dianggap lebih berkelas, lebih layak tampil, dan makin kesini makin diperkuat lagi nih sama media-media yang ada. Iklan pemutih, produk pelangsing, sampai filter-filter sosial media yang membuat kita merasa lebih cantik kalau kita putih. Dan yang jadi korban di negeri ini tuh banyak banget, mau yang terkenal maupun nggak terkenal. Dan kalau kalian main sosial media, sekarang tuh keluar banyak banget orang-orang dari timur Indonesia misalnya yang terlihat cantik-cantik banget dengan kulit mereka dari NTT, Papua, Ambon. Dan di luar itu, kalau kalian nggak ngelihat itu semua, banyak aktris-aktris di Indonesia itu dengan kulit sawo matangnya, mereka tuh sangat cantik juga. Salah satu aktris yang paling cantik di Indonesia menurut aku itu adalah Titi Rajo Bintang. Cantik banget, kulitnya juga sangat fresh, healthy, dan Indonesia banget. Dan kasus nyatanya, aktris-aktris ini juga merasakan adanya tekanan sosial dengan penampilan mereka. Ambil contoh pertama, Sasa Utari, aktris muda yang menurut aku cantik banget, apalagi rambutnya aku suka banget. Dia pertama dikenal itu dari film Imperfect. Rambut keriting yang alaminya itu ternyata adalah bahan olokan. Dia juga pernah cerita di beberapa platform bahwa dia dulu adalah korban bully, dibilang kayak orang pinggir jalan, disebut sumber air sudekat, semua itu hanya karena rambut dan kulitnya. Saking dia nggak nyamannya, dia tuh sempat sampai ngikat rambutnya terus. Layaknya anak kecil pada umumnya yang belum tahu cara berdandan, anak-anak ini malah dapat bulian yang begitu kerasnya. Tapi karena Sasa sekarang udah tumbuh dewasa, dia lebih tahu cara berdandan dan lain-lain. Dan sekarang kalian lihat, dia tuh cantik banget. Bahkan banyak yang bilang dia tuh mirip Beyonce. Tapi coba kalian bayangkan, luka yang dia masih pendam sampai sekarang, itu tuh traumanya pasti long term. Contoh lainnya, ada Ratu Namira, seorang influencer dengan kulit sawo matang dan sangat percaya diri. Tapi kalau kalian lihat komentarnya, coba kita bacain ya. Bisa pede gitu ya? Ada yang komen lagi, mandi. Ada yang bilang lagi, abu-abu ya. Ada yang bilang lagi, irenge. Ada yang bilang lagi, minimal kalau tan skin bersih sih. Ada lagi yang bilang, sorry kak, ini bukan tan skin, tapi burik. Wow, segampang itu ya komentar-komentar orang untuk menyakiti hati orang atau membuat orang nggak pede. Dan kayaknya ini adalah behavior orang Indonesia. Kalau mereka ngelihat ada orang yang pede, itu malah dibully tambah abis-abisan. Nggak tahu juntrungannya apa tuh, aku nggak ngerti. Contoh lain lagi, kali ini kulitnya sangat terang, bahkan bule, Cinta Laura, seorang aktris berdarah campuran, half Indonesian, tapi dia sering banget dianggap nggak Indonesia. Ketika dia berpenampilan sangat percaya diri, komentar-komentar yang bermunculan itu malah lebih ke fisiknya. Terlalu bule lah, gayanya nggak Indonesia banget lah, sombong karena cantik lah. Dan ini lagi-lagi sesuatu yang di luar kontrol dia. Memang dia dilahirkan seperti itu, dan dia mengembrace apa yang dia udah punya. Dan ini yang emang seharusnya semua orang lakukan. Contoh lain lagi, Fuji. Kalian semua pasti tahu lah, publik figur yang sekarang jadi sorotan terus-menerus. Dan ada masanya, sepertinya tahun lalu ya, 2024, itu dia rame banget dibilang maghrib. Istilah hinaan yang mengacu pada penampilan seseorang yang dianggap berkulit gelap. Istilahnya nggak cuma kejam, tapi nunjukin bahwa netizen tuh nggak ada sensitivitasnya sama sekali. Dengan semua yang Fuji lakukan di sosial media, yang dikomentarin itu adalah kulit gelapnya. Yang aku juga nggak ngerti sih, karena menurut aku Fuji juga kulitnya
nggak gelap. Selain Fuji, ada lagi Ria Ricis. Komentar yang didapatkan Ria Ricis itu bukan tentang kulitnya, tapi karena Ria Ricis ini adalah seorang hijabi, dia dikomentarin tentang outfit yang dia kenakan. Dan komentar yang sering banget masuk itu ketika Ria Ricis berenang. Karena kalian tahu lah, baju berenang itu apalagi untuk yang pakai hijab itu sangat beragam. Dan mungkin ini dianggap beberapa netizen itu tidak cocok dengan perspektif mereka tentang baju berenang. Ada yang menganggap terlalu seksi, ada yang menganggap seharusnya berenang tidak seperti itu, dan lain sebagainya. Intinya, kalau tidak sesuai oleh apa yang diinginkan netizen, itu pasti kena bully. Contoh berikutnya, Marion Jola, penyanyi dengan suara emas yang sangat cantik. Dengan apapun prestasi yang dia punya, kalau dia post sesuatu, komentar yang masuk itu cenderung mengomentari fisiknya. Gendutan ya, kelihatan seksi banget, dan gak jarang juga mengomentari kulitnya yang sawo matang. Dan Marion Jola juga pernah bercerita bahwa dia juga bahan bulian dulu di sekolahnya. Padahal banyak loh yang bisa dikomentarin dari performance dia, suara dia, penampilan dia. Tapi lagi-lagi setiap cewek-cewek ini ngepost, ini bagaikan ruang untuk mengomentari fisiknya. Tapi lagi-lagi ini bukan hak kalian untuk komentar, ini hak mereka untuk berekspresi. Jadi beauty privilege di Indonesia itu ada atau enggak? Jelas-jelas ada. Nyatanya, kalian coba scroll TikTok, banyak banget orang tanpa prestasi yang cuma joget-joget tapi mukanya cantik, itu viewsnya bisa banyak banget. Orang mau ngelamar kerja yang mukanya cantik, lebih diterima duluan daripada yang lainnya, walaupun secara prestasi mungkin tidak seimbang. Bahkan banyak brand multinasional yang memilih brand ambassador Indonesianya itu adalah orang-orang yang kelihatannya lebih bule atau tidak terlalu Indonesia banget sebenarnya. Terus influencer yang berkulit lebih gelap dan mukanya lebih lokal malah sering nggak dilirik. Bahkan ada kasus di mana satu brand itu meng-cancel kerjasama sama seseorang dengan alasan nggak cocok dengan cewek yang berkulit gelap. Ini absurd banget untuk terjadi di Indonesia. Dan menurut aku ini pun masih bisa kita lihat dari brand-brand makeup lokal bahkan yang ada di sini. Kalau kalian lihat shade-nya yang ada, itu seringkali tidak ada yang dibuat untuk warna kulit gelap. Dan ini yang mengakibatkan akhirnya banyak orang yang kelihatan kulitnya abu-abu karena dia memaksakan untuk pakai makeup yang tidak sesuai dengan shade kulitnya. Padahal brand-brand yang bagus di luar negeri itu punya shade makeup tuh yang banyak banget, dari yang paling terang sampai yang paling gelap, karena mereka tahu yang pakai ini nggak cuma segelintir orang tapi bisa dipakai siapapun itu. Terus sekarang body shaming jadi budaya yang dulunya cuma secara verbal, sekarang bahkan jadi tekanan sosial media. Gendutan ya, kurusan ya, bare face-nya kok horor. Duh, magrib banget. Kalau ditanya embel-embelnya motivasi, padahal ini bikin trauma loh. Serba salah ya jadi perempuan. Tampil cantik dikit dibilang cari perhatian, tampil sederhana dibilang gak niat, berani speak up dibilang galak, kalau diem aja dibilang gak punya pendapat. Akhirnya banyak perempuan yang cuma hidup untuk menyenangkan ekspektasi orang lain. Kurus salah, gemuk salah, putih salah, sawo matang juga salah. Kalau kita pede dibilang sombong, kalau minder dibilang gak bersyukur. Gak ada posisi yang aman untuk perempuan. Jadi kalian nih yang nonton video ini, perempuan atau laki-laki, kalian mau masuk golongan yang mana? Orang-orang yang mau berpikir lebih ke depan, lebih open minded, melihat bahwa semua perempuan itu sama cantiknya, menyadari bahwa komentar itu seperlunya saja, menyadari bahwa menyakiti hati orang lain itu gak ada gunanya. Bahkan kalau bisa, komentar itu yang mendukung atau memotivasi atau menyenangkan orang saja. Atau kalian tetap mau jadi golongan yang tadi udah aku ceritain semua. Kalau kalian juga punya pengalaman serupa, dikatain, dibully, atau melihat hal-hal seperti ini terjadi, boleh banget komentar di bawah dan kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, comment, do all of those stuff. Follow aku juga di social media platforms aku semua @NazJudge, and I'll see you guys on the next video. Bye!